Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makasih yang sudah bergabung. Silakan tab layarnya dan temporennya untuk kita bisa membantu pelancaran dari ini. Saya di tab orange dulu sama tab layarnya sampai banyak, terus nanti baru kita mulai. Sekarang di ayat 66 ya. Tapi kemarin itu saya punya PR. Oke. Jadi sebenarnya Bismillah, Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur Raihana Nayansa. Rehan umurnya berapa tahun, Bu? Anak yang terbesar ya? Ya. Kemarin sudah sampai kita belajar isi mausul. Batok sudah, sekarang in. Ya, silakan di share. Bu Yuli mana, Ibu Yuli? Kita belajarnya pelan-pelan aja loh, Kak. Dari kemarin tuh saya di konsep dasarnya dikasih tambahan kalau ngajar itu atau ngajak belajar orang itu dikasih kisi-kisi bahasa Indonesianya, sehingga yang diajak ngomong tuh apa? Karena beliau bilang katanya audiensnya bingung. Iya. Apa Ustazah? Rehan usianya berapa tahun? Aku bilang Rehan aja Rehan. Anakku namanya Nurhana, sama saya tidak. Senang sama Hana. Siap. Ibu nak, ibu usianya 48 tahun. Berarti adik saya nomor berapa itu? Kalau namanya umur Rehana berarti anaknya namanya Rehana kan? Iya. Rehana usia berapa tahun? Udah gadis ya? Aliyah. Ibu Aliyah tah? Oh, bukan ya. Oke. Jadi kalau kita belajar nahwu itu, saya kemarin dikasih konsep untuk nahwu pemula. Ya, untuk nahwu pemula itu kita dikasih untuk nahwu pemula itu kita dikasih konsep belajarnya mulai dari apa itu ilmu nahwu, sorof, pengertiannya aja sih ya. Nahwu itu apa? Nahwu dan sorof pengertiannya. Ntar aku tulis di sini aja. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, Kak ya. Ini saya nggak masang ini loh, Bu, apa namanya tuh? Masang Bismillahirrahmanirrahim. Keranjang kuning karena saya pengen fokus di ini pelajaran dulu gitu. Nahwu sorof artinya, pengertiannya apa. Kemudian yang kedua itu nanti buku isi maksud. Pembagian kata. Pembagian kata itu ada ini kan, ada kata kerja ya, yang kita sebut apa? Fiil ya. Disebut fiil. Kemudian ada juga Assalamualaikum Teh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Haji. Kata kerja yang kita sebut fiil, kemudian kata benda ya kan,
Kata benda yang kita sebut isim. Kemudian apa lagi? Kata depan, ya kan? Kata depan yang kita sebut apa? Huruf. Iya, huruf. Ini pembagian kata. Kemudian habis itu kita baru belajar asal kata. Semua asal kata itu terdiri dari 3 huruf ya. 3 huruf ya, yang 3 huruf itu Kak. Terus habis itu kita sedikit sebenarnya kalau nggak ada suara, nggak ada suaranya. Sebentar. Yang lain ada suaranya nggak? Bentar, Raihan yang ada suaranya nggak? Bu Alia bilang katanya nggak. Kalau nggak ada suara, ibu keluar dulu. Ya, ibu keluar dulu baru balik lagi gitu. Sok coba. Oke, makasih Kak Ali. Makasih Caci. Ya. Terus habis itu kita cerita domir munfasil. Domir munfasil itu apa Kak? Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ini domir munfasil. Terus habis itu kita cerita ciri fiil mudhari. Fiil madi dulu dong. Iya, fiil madi. Sedikit kok yang kita main nahwu pemula, konsepnya cuman sedikit. Jadi kalau misalnya kemarin ada Bu Neneng, Ibu mau beli buku nahwu, boleh Bu. Itu dari Jurumiyah sama itu buku pegangan kita yang awal untuk basic banget itu. Tapi itu memang terjemahan, jadi kita bisa memahami. Hanya saja ya domir yang terpisah. Oh, suaranya kecil. Bu Alia keluar dulu. Keluar dari sini, nanti balik lagi sini ya. Sok, silakan. Ciri-ciri fiil madi, habis itu ciri-ciri fiil mudhari. Ciri-ciri fiil mudhari itu apa? Ada awalan, ada akhiran gitu loh Kak. Ya, kalau ciri-ciri fiil madi ada awalan saja, ya. Gitu. Kita lagi cerita nahwu pemula, gimana cerita? Karena konsepnya gini. Banyak orang yang mau belajar nahwu sorob, cuman mereka itu takut kok. Saya nggak bisa. Padahal sebenarnya sama aja kayak bahasa Indonesia gitu Kak. Malah lebih kita itu gampang karena kita lebih dekat dengan kalimat-kalimat Allah yang setiap hari kita lantunkan gitu loh Kak. Masalahnya kita itu ketika membaca Quran atau membaca doa di saat sholat itu kita nggak paham artinya, bagaimana kita bisa maksud sama yang cuma dikuat-kuatkan itu sama hadis ya kan, yang hadis bahwa kalaupun membaca itu juga bisa mendapat pahala, betul, tapi apakah manfaat gitu kalau kita baca tapi nggak ngerti artinya ya gitu. Kemudian yang kedua, akhirnya kan orang tergerak untuk belajar ilmu nahwu sorob, tapi ngelihat tongkrongannya harus belajar kitab ini kitab itu, ternyata begini, kita abaikan. Ya, ini kemarin itu kita abaikan gitu loh Kak, kita abaikan. Ntar ya Kak ya, punten Pak, HP apa kita abaikan yang seperti itu. Lihat kitabnya banyak banget gitu. Ternyata ketika kemarin saya ikut pelatihan baik online apa offline, itu dengan hanya buku satu itu kita bisa menentukan ini fiil, ini fa'il gitu. Hanya satu buku gitu. Nah, yang penting utama itu niatan kita, dan yang paling ini banget membantu adalah istiqomah. Iya. Haji Muslimun, apa kabar? Barakallahu fikum. Terus kemudian sesudah kita lihat ciri-ciri fi'il madi, kita tahu ciri-ciri fi'il mudhari, baru kita cerita tentang isim. Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu enggak usah terlalu ribet Kak. Yang awal-awal tuh hanya ada tanwin dan alif lam, udah cukup. Nanti kita akan mendapatkan isimnya itu bentuknya rofa, isim nasab, ataukah isim yang
jer gitu. Kalau isim kan cuma 3 ya. Ya. Fiil juga cuma 3 posisinya, rofa, nasab, dan jazm, nggak ada yang jer gitu. Makanya kalau ada yang jer, ada huruf jer masuk dalamnya, nanti kita cerita lam taklil. Baik, kita pelan-pelan aja karena di sini banyak yang pemula, pelan-pelan aja. Kemudian yang keduanya kalau sudah mahir, saya kasih poin beberapa orang sini seperti Cik Aci, Pak Haji Muslimun, terus Muraihan, terus Ibu Siti Julaikha, siapa lagi dulu Pak ada Pak Mas Duki, tapi Pak Mas Duki mungkin sibuk nggak sini lagi. Baik, assalamualaikum. Alhamdulillah baik baik Bu. Alhamdulillah, makasih Bapak. Nah, jadi kedepannya aku tuh pengen banget bilangin kalau misalnya ini kemudian kita cerita tentang huruf ya. Kalau nahu sorob itu gampang banget, nggak susah gitu. Karena di mindset kita susah, maka kita lihat ada kesusahan itu jadi apa ya? Jadi semacam apa ya namanya tuh, main tak di situ gitu loh. Bentar ya. Oke. Kasih. Nah, apa yang kita rasakan saat kita belajar itu kan biasanya menjadi apa ya? Kita jadikan beban gitu kalau kita ya. Bentar ya, Pak. Silakan. Nah, ada pesan untuk saya. Kemarin itu memang ada ketika orang datang itu kelihatan susah banget gitu huruf depan. Kita nanti lihat di sini ya. Kita udah sampai di mana nih? Nahu sorob, pembagi sorob, nahu untuk gitu Kak. Artinya apa? Sorob itu artinya apa? Jadi kalau kita mau buat kelas atau misalnya buat teman untuk belajar di rumah itu kita pakainya konsepnya kalau pemula begini aja gitu. Terus ada pembagian kata, asal kata itu 3 huruf, bisanya yang apa ya, kata ba ini ada kap, ini ada ta, ada ba gitu kan, cuma tiga huruf, tiga huruf gitu, pasti 3 huruf. Walaupun itu sendiri misalnya mada itu kan bisa asalnya dari yang ini mada, ini kan mada itu asalnya dari da, ini dalnya 2 gitu. Iya, mudhoaf digandakan. Gitu Kak. Ya. Sebentar Kak. Dulu. Jadi kalau saya praktek, kalau belajar ada teorinya sedikit-sedikit itu karena untuk pengen kita belajar itu santai gitu, pelan, karena fokus saya kayaknya di audiensnya itu umurnya itu di atas 30 tahunan gitu, kebanyakan gitu loh tempat aku, mungkin karena akunya sendiri sudah sudah ini salah. Boleh ditulis di kolom komentar apa aja yang harus aku lakukan gitu untuk membuat lebih berini lagi. Jangan takut apa namanya tuh mendapat serangan dari aku. Serangan. Sebentar ya, sambil ini mengingat-ingat kembali. Ada apa namanya tuh, jadi kalau nahu pemula itu jangan dibuat kurikulum atau target itu membuat mereka menjauh gitu loh, istilahnya biar dia nyaman aja gitu dulu. Dicatat. Bentar ya.
Teteh mau tanya buku yang bisa dirujuk. Oh ya, yang kita bisa buat rujukan, kakak punya apa di rumah? Di ini aja. Saya kalau ini kan mau terlalu terlalu tinggi ya. Kemarin tuh saya yang ini ya murah sekali kak. Ini yang ini 15, yang ini yang ini 18, yang ini 13.000 kemarin tuh kalau nggak salah. Iya. Ada saya. Ini kan terjemahan Matan Jurumia ya kan. Belajar sedikit-sedikit aja ini. Kalam itu apa itu. Tapi terlalu apa namanya itu, kalau pakai Jurumia terus kita nanti cari ininya kok harus begini begini. Sekedar tahu aja dulu Kak. Iya, baca yang ini, kemudian ilmu sorotnya juga, terus sama yang kita punya tasrifnya. Ini tasrif. Harus kalau ini harus punya. Ini cuma 8.500. Ya, di biasanya di keranjang saya. I'rab Mufasal itu belinya di mana? Oh, I'rab Mufasal di aku kak. Iya, itu PDF. Iya, bentuk PDF dicetak ya. Boleh di DM ke aku kak. Yang ini aja kemarin belum pada selesai, soalnya ada 10 buku yang di ini kan. Ya kakak mau boleh. Iya, ke aku aja DM ya, nanti di ini. Itu lama ya kak ya, soalnya PO. Ya, oke, makasih. DM itu pesan, ada kak, kakak masuk ke ini, masuk ke akun aku, terus nanti pesan gitu. Kalau di sini kan terbatas ininya kak, komentarnya, dan nggak boleh mencantumkan nomor wawa. Ya, kakak ini aja dan tui di akun aku itu, nanti masuk ke akun aku, di situ ada tulisan pesan, nanti kakak pesan di situ. Terus habis itu kakak kasih ininya, nomor bawanya. Oke, makasih ya. Lanjut ya, kita lanjut. Ini yang biasa kita. Oke, kalau Irabul Mufasal itu udah jenisnya ini kak, jenisnya buku. Nah, ini ada, dulu aku beli berapa ya, sekarang cetaknya ada 90 ribuan ya. Nanti pengiriman dari Beijing. Di atas apa, di bawah, di situ ada tulisannya nih kan. Di atas ada tulisannya pesan gitu kak. Boleh, mana aja. Oke, ini tuh akan pembatasan. Ini ada di apa namanya tuh, kalau kita lihat ini ada di internet juga, kakak bisa ini kan, cuman aku nggak, ini ada di internet. Nggak begitu banyak orang ya. Bentar. Boleh kalau misalnya kalau yang aku kan pakai ini, pakai apa? Sebentar, di uh, pakainya kalau belajar tuh konvensional kan kak. Mulai lab jam berapa? Jam 6:15 kak. Ya, jam 6:15. Terus nanti kalau pas ada session, mungkin saya ngajak Komal teman-teman, karena ini kan ininya belajar ya. Jadi bisa bisa ini siapa aja bisa ini apa bisa naik gitu. Yang ya tentu saja aku sebagai ininya kan paling yang baik. Ya, Kak. Jadi banyak banget ini. Seperti yang kemarin saya ajarkan di sini kan, ini ada aplikasi itu. Nah, kita nanti belajar di Al-Baqarah kan, ya, halaman 10. 10 itu ajainakum di mana? Nah, ini kan kalau ini innalladzina amanu sampai 60 berapa sekarang? 66 ya, 66. Yang ini diklik sampai sejamnya aja kak, sejam aja kak, nggak lama-lama. Kalau misalnya mau yang malam,
Yang malam nggak itu banget. Nah ini kak nih, ini ada juga di Robul Quran Markas Tafsir. Kakak kalau udah download Quran per Android, nanti situ saya udah disematkan ya di tempatnya akun saya tuh udah saya sematkan. Waduh, jadi ini kotor. Sudah saya sematkan, terus kemudian nanti kakak tinggal belajar. Nah ini ada beberapa yang tinggal unduh aja kak, ya unduh di sini. Unduhan itu banyak banget. Nah unduhannya banyak Quran, dan kita bisa ini. Sudah. Iya, beli di mana ya Aisyah? Oh, enggak di pasar aja. Iya. Ah, oke. Sedikit ya nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, sekarang Masya Allah Bang Muiz, makasih sudah kasih tab orange-nya. Kasih ya kak ya. Terus kita lanjutkan. Ya, habis ciri-ciri isi terus huruf depan, nanti kita belajar apa ya? Kita belajar isi huruf depan domir ini kan domir munfasil. Ini domir apa kak? Domir mutasil. Ya, domir mutasil itu yang kita disimpan di belakang, itu domir mutasil, domir yang menempel. Ini secara penulisan kan ya, munfasil, mutasil. Kalau munfasil tuh wahumahum, hiyahumahun. Nah ini terpisah. Kalau ini domir mutasil tuh menempel. Baik. Makin penontonnya makin menciut, nggak apa-apa. Baik, domir mutasil. Terima kasih TikTok. Ya TikTok seperti itu kadang-kadang ada lain. Domir mutasil, habis domir mutasil baru kita cerita idofah. Kayaknya kita udah sampai mana kemarin? Sampai mana kemarin? Iya, idofah. Idofah itu pasti ada di setiap ayat Quran. Terus habis itu baru masuk kalimat gitu kak. Kan kalau jurumiyah mah langsung kok kalimat itu ya kalam. Kalau ini enggak, pelan-pelan aja gitu. Ya, kalimat, terus habis itu kalau mau yang ininya ada di linknya Ustadz Sugiono. Iya, itu beliau ngadain pelatihan. Ngadain pelatihan dan aku udah ikut pelatihannya. Iya. Dan luar biasa cepet gitu loh kak. Ini sampai isi mausul, terus isi mausul, habis isi mausul ya kemarin kita udah sampai isi mausul kan? Oh bukan, kita udah sampai huruf atop ya kak. Iya, karena huruf atop sampai isi mausul banyak kita pakai. Nah sekarang kita belajarnya di jauh, pelatihannya di mana ya? Di Karawang kak. Iya jauh dari rumah aku. Ini baru inna huruf nasab dan taukid. Udah kan kemarin ya? Huruf nasab dan taukid. Udah ya cik ya? Huruf nasab dan taukid udah kan? Terus habis itu kana kan? Inna kana. Cuman jarang. Iya sampai kana kan? Iya kana. Kana fiil madi nakis. Iya kan? Sampai sini kan? Iya, baik. Oh, Karawang seperti kurus ya teh. Pernah teh masuk di proses tapi gak masuk teh. Mending buka. Itu kan langsung kitabnya dikira cuma senang kita batas mulai iya. Nah, fi'il madi nakis. Terus nanti saya ini kan biar ininya dia. Fi'il madi nakis. Karenanya sudah ya kemarin, berarti kita tinggal yang sedikit lagi. In huruf syarat. In huruf syarat. Iya. Kalau dulu emang pelatihannya cepet banget itu. Jadi in huruf syarat.
Ya sama-sama itu Kak. Terus habis itu ada in, ada an. Nah ini agak mulai ini ya, an Mas Daria. Dulu itu saya kekeh pakai metode kalau gitu nanti mudeg-deg terus yang ini dulu gitu. Ternyata kan memang harus banyak latihannya ya Kak. Makanya saya ambil udah irobul mufasal aja, nanti sesekali pakai teorinya gitu loh Kak. Teorinya sampai di mana gitu. Habis Mas Daria, kita cerita lam taklil. Iya, lam taklil gitu. Yaitu apa? Lam yang menyimpan an masdaria. Jadi balik lagi ke an masdaria. An masdaria. Jadi kita lihat kan ada ketemu ya. Ada liunfik kayak gitu tuh. Ya, ada li yang artinya itu agar gitu loh Kak. Padahal itu li sebenarnya huruf cer, terus ada an masdarianya yang menyimpan an masdari namanya lam taklil gitu. Ya, pusing gak? Nah, habis itu baru mazul selesai. Buku 1 selesai. Ya, ini buku yang metode alilan pada waktu pelatihan. Udah selesai nih, selesai. Jadi ibu, bapak kalau sudah mengetahui ini semua, itu berarti sudah bukan pemula. Iya, Masya Allah ya. Sudah, kita sampai di mana? Kita mau teori dulu, apa praktek dulu? Apa melanjutkan ayat gitu? So, kita tinggal ini ada pilihan mau melanjutkan ayat kemarin apa mau kita lanjutkan yang ini. Berarti kita sudah sampai nih ya. Sampaikan. Nah, ya kita sampai di ini. Ini huruf taukid udah, nakis sudah, ya fi'il madi nakis udah ya. Huruf atop sering, isim mausul sering, kalimat fi'iliyah ismiyah udah, idofah sering, domir mutasil sering, huruf depan itu apa huruf jer. Iya, huruf jer itu sering. Ciri-ciri isim tanwin alif lam udah, ciri fi'il mudhari sering, ini sering, domir munfasil huwa huma hum sudah. Asal kata itu sudah, misalnya kata bak ini kapnya fa fiil taknya ini sebagai ain fiil, lamnya sebagai lam fiil, ini sudah pembagian kata, ini sudah, terus ini sudah. Ya materi dulu. Baik Bu Yuli. Bersambung dulu Kak. Gimana sih? Oh, kenapa kok ya? An Masdaria itu an yang masuk untuk membuat fiil menjadi isim gitu, menjadi masdar gitu Kak. Sabahal khairi ustazaku, Masya Allah. Kisah po iki isan sudur asallah. Sabahan nur wa isto, Masya Allah. Di sini mah bukan isto apa ya Kak? Sorabi. Ya itu mujamalah orang. Saya nggak biasa pakai lancar berbahasa sekalipun saya pernah hidup di negeri orang yang berbahasa Arab itu, tapi saya belum bisa ini. Jadi Mas Daria hanya kenal aja ya Kak ya. Oke. Ntar dulu karena itu kita belum masuk ke huruf syarat. Ya. Mas Daria itu yang menjadikan fiil ditakwil jadi isim gitu Kak. Ini ada fiil mudore, ada ya. Fiil mudorenya ini jadi nasab. Ya, fiil mudorenya nasab terus kemudian ini huruf masdaria sama fiilnya ditakwil jadi isim. Isim yang apa? Isim yang jer. Jadi karena ada huruf jer, misalnya ada huruf jer bi'an yajlisa. Jadi kalau ada huruf jer di depannya atau ada huruf yang membuat dia itu harus jadi isim, maka ada an ya gitu. Oke.
Kenapa? Bantu tete. Insya Allah. Terima kasih moderator nanti. Ila aina apa ini? Nggak paham kak. Oh, ini itu saudaranya 12 apa kak? Nggak paham. Ya, punya saudara dua. Kalimat ini itu punya saudara 12, 22. Oh, nggak tahu pak, nggak tahu kak. Iya. Seketika, ya karena ini kan dia berubah karena ini karena akhiran domah menjadi fathah tanda nasab, dia jadi nasab kak, kemudian hilangnya huruf nun pada af'al khomsa gitu aja. Simple kan, sebenarnya simple, cuman kalau udah masuk kitab kita itu rada pusing karena udah berbahasa Arab, kitanya juga diartikan satu-satu gitu kan. Makanya kalau udah itu saya paham maksudnya Ustadz Suki itu kita pakai bahasa Indonesia gitu. Karena yang audiens banyaknya bahasa Indonesia. Terus kemudian kemarin sama guru Iswan bilangin, Bu Mimin kalau ngajar itu kalau ngajak belajar orang, misalnya ini fa'il, bilang ini subjek gitu. Jadi bisa ini. Ina, ana, laita, dan jumlahnya 2. Oke, ini kelas mahir. Kita kelas pemula kakak. Baik. Iya, kenapa berubah? Gini, asalnya yajlisu kan, jadi yajlisa karena kemasukan huruf an gitu kak. Jadinya ayajlisa. Nah, ayajlisa ini ditakwil isim gitu. Namanya masdar muawwal atau masdar bentukan karena kemasukan an masdariyah. Tansibul kak, bukan tansiul. Ayo diperbaiki ininya nulisnya. Ya, menasobkan bukan tansiul, tansibul. Iya, salah ketik. Sok mangga. Itu kelas mahir kakak. Iya, ina itu. Kalau ini kenapa nggak diinikan inanya? Nah, kan belum syarat ya kan. Baru kana. Sekarang kita belajar yang Bu Yuli sudah paham tentang isim kana, fiil madinakis gitu. Nah, kalau yang kita sekarang mau belajar itu ini in huruf syarat. Kalau in huruf syarat ketemu in, kita akan dengan tanda jazmnya gitu kak. Belum. Oke. Yang lainnya ini belum. Oke. Yang lainnya coba. Bu Yuli mana Bu Yuli yang tadi minta materi? Oke. Baik. Kalau ini huruf atop sama ini udah gampang ya, udah belajar kita ini juga. Oke lanjut kak. Makasih. Insya Allah cara penyampaian ada ada belum aja nanti kalau udah disuruh cetak-cetak. Kak Insan ini belum tahu aja kalau saya udah marah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bu Neneng. Masya Allah. Bu Neneng mau materi atau mau ini dulu? Tadi kita sudah ini. Aku tadi baru cerita sama teman-teman kalau Bu Neneng cari buku nahu kan ya. Sebenarnya yang kemarin Bu Neneng kasih itu kan kelasnya udah kelas menengah ke atas gitu kak. Cuman kita sebut pemula karena mereka itu membuat ini buku yang ini tuh, ini yang buku yang ini ya kan. Ini itu untuk orang pemula yang nggak paham tentang ilmu nahu, terus ini masuk ke kitab gitu. Terus aku bilang untuk pemula kita baiknya pakai kurikulum. Nah, di sini ada nahu sorof untuk pemula, kemudian kita belajar ini. Bu Un hadir. Baik, oke. Nah,
Makasih Bu. Terus habis itu ini contoh-contoh yang ini, yang bukan contoh kurikulum yang saya ajukan. Karena ini mengikuti waktu pelatihan ternyata memang apa namanya itu kuat gitu. Baik. Oke. Nanti kita 1 hari materi ya. Habis itu sambil kita nguatin. Berarti kita sudah sampai fi'il madi nakis kan? Fi'il madi nakis kana. Ya, karena kemarin kita waktu di kunu kirodatan khosiin. Yang mana itu, Kak? Kita katanya kunu kirodatan khosiin. Walakod alimtumul ladina fisab. Oh, ini yang ini. Ada di sini. Nah, ini. Kunu ini adalah fi'il amar nakis. Nu-nya ini kunu itu ada antum, ada isim kananya yaitu antum. Nah, ini udah belajar kan? Iya. Fi'il amar yang nakis. Maka di sini butuhnya apa? Isim dan khobar. Iya kan udah, Kak? Berarti kita sudah sampai kana gitu. Baik, ya saya ngikuti soalnya saya pemula. Baik. Iya, makasih Ibu, Masya Allah. Nanti kalau udah ini ada yang ditanyakan materinya kita bahas materi. Gitu ya, Kak? Iya, baik. Jadi kemarin kita sudah belajar kana di sini secara tidak langsung karena kana itu punya turunannya yaitu kunu. Fiil amernya itu kun kan. Habis itu kunu, kuna, kun, kuna, kunu ya kan, berarti ini fiil amr nakis dengan fa'il dengan isimnya antum. Ya, baik. Bagus, makasih Kak. Baik. Nanti saya undang Bu Neneng, Cik Aci, siapa lagi yang mau naik gitu. Umur Raihan, kita mah apa kalau itu open nggak usah open cam tapi open mic aja untuk kita bahas gitu. Untuk saya kasih ayatnya, nanti boleh sambil baca kitabnya, boleh nanti ini ditentukan ini kan alasannya apa dan apa gitu, jadi enak gitu. Insya Allah belajarnya pelan-pelan aja ya Bu ya. Nanti kalau kitabnya udah nyampe kitab ini nanti jadi temen gitu, nanti langsung oh ini apa. Tapi kalau misalnya udah tahu kedudukannya apa terus ibu nggak paham, bapak ibu nggak paham, kakak adik nggak paham, baru kita pelorkan tanyakan di sini gitu. Baik, sayangnya itu belum selesai nyetaknya karena banyak. Iya, kemarin juga ada yang pesen lagi, jadi kita mah itu buku jangan dibuat kosong, dibuat bersih ya, tapi kudu dicurat coret. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita cerita materinya sudah, bahwa kita sudah sampai di kana. Fi'il kana, fi'il madi nakis. Yang apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Lah ini apa ini? Khobar kananya berbentuk apa ini? Iya, khobar kananya kan nasob kan? Iya, nasob. Kirodatan hosiina yang hina gitu, yang hina. Kenapa ini kirodatannya itu pakai tak marbutoh? Hosiina ini jadi jamak mudzakkar salim. Pertanyaannya gitu kan? Ada yang nanya enggak? Kok aku yang nanya? Karena apa, Kak? Karena ini jamaknya itu awalnya kan dari kirdun ya. Ini sebentar ya, saya kasih tahu. Kunu kirodatan. Ini tuh dari kirdun. Kirdun artinya apa? Kirdun artinya apa? Ya, kali salah. Kop, ro, dal ya kan? Iya. Kirdun itu artinya kerak. Oke, kerak. Kalau keraknya banyak gimana? Iya, kerak. Kalau keraknya banyak, ini kan tunggal ya, tunggal, singular. Kalau jamak gimana? Yang jamak?
Jamaknya apa? Jamaknya apa? Kita lihat di kamus. Di kamus itu ada 2. Kurudun, dan ada kirodatun gitu. Ada 2. Iya, jamaknya kirun. Oh, kirun. Jamaknya kurudun. Aku dapatnya kurudun, Kak. Oh, jadi kirun ya. Jamaknya kurudun dan kirodatun. Jadi ini bukan bentuk muannas gitu, Kak. Sehingga ayat sesudahnya kha si i gitu. Khosiina. Ini apa ini? Khosiina ini apa ini? Jamak mudzakkar salim kan? Iya. Jam'un mudzakkarin salimun. Nah, ini jamak mudzakkar salimun posisinya apa ini? Posisinya apa? Bentar, ini jamak mudzakkar salim posisinya apa? Khosiina. Posisinya apa tadi? Ininya kan kirodatan ya. Ya, kirodatan. Ya. Kirodatan. Nasob, betul, Cek. Iya, ini nasob. Man subun. Iya, nasob kan? Iya, nasob. Ada domirnya apa di sini? Khosiina. Domirnya apa? Domirnya apa? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rey itu bolak-balik aja. Oke, Kak langsung menjadi fa'il gitu ya. Jamaknya ini mudzakkar salim mansub. Iya, dengan tanda nasabnya apa, Cek? Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Kak Evi? Iya. Tanda nasabnya apa? Kak Murehan? Iya. Oh, iya betul, Masya Allah, tandanya ini iya, nah tanda nasabnya iya, oke, gini, paham ya, kenapa ini jadi naat, gitu lah, manutnya ini, ya, ini namanya manautun, nih, atau ini sifatun, ini mausufun, gitu, itu kenapa, kok ini ada tak marbutoh, alasannya asalnya ini tunggalnya itu kirdun, jamaknya bisa kurudun, bisa kirodatun gitu, Kak. Ya, jadi kirodatun tuh bukan berarti dia adalah muannas gitu, Kak. Namanya jamak kilah gitunya. Ya. Baik, Cek. Masya Allah. Berarti ini pas ya, kemarin jadi naat. Kita terjemahkan kirodatan khosiina, kirodatan sebagai kera yang hina gitu kan. Ya, sudah ya, paham ya. Jadi levelnya itu memang sudah sampai ke arah kita kalau belajar kalau gitu capek dong. Iya capek, tapi menarik gitu loh, Kak. Gitu. Dah ya, baik, mari kita lanjutkan. Oke, jadi kita memang harus apa namanya tuh di dunia ini, Kak, harus mikir. Ya, banyak sekali sekarang itu pondok-pondok pesantren, nggak cuma 1-2 orang, cuma saya bilang oknum sih ya, yang mereka mendewa-dewakan kiainya, mendewa-dewakan apa ustadz-ustadznya itu, bukan dewa ya, apa ya, menganggap mereka punya kelebihan dan sebagainya, sehingga ketika kamu nggak boleh pakai akal, itu tuh salah besar, karena di dalam Al-Quran kita semuanya disuruh untuk memakai akal, sehingga ketika kita belajar nahwu shorof itu harus mikir, itu tuh sesuai Quran gitu loh, Kak. Baik, lanjut. Fa. Iya, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha. Dah, gitu aja. Fa huruf apa, Kak? Fa huruf apa?
Aice faja'alnaha nakala lima baina yadaiha. Kan sebelumnya walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya, fa-nya atau bagus. Atfin. Fajawab. Sebentar, Kak. Fajawabnya dari mana? Syaratnya mana, Kak? Syaratnya mana, Kak? Ya, Kak. Siapa itu? Sebentar, Kak. Fasajan. Syaratnya mana? Kalau fajawab berarti harus sebelumnya itu ada syaratnya. Syaratnya mana, Kak? Ya, kita lakon. Oh, syaratnya agak lakon. Lakon itu tahqiq ya, kodnya tahqiq. Bisa disebut ini tah. Syarat. Huruf syarat itu in, law, id, gitu. Laqad alimtum mustar ya. Iya. Di sini Kak, kita baca dulu sebentar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk memenuhi ini. Laqad walaqad alimtumul ladzina tadaw. Laqad, lamnya itu lamul ibtida, kodnya itu adalah harfu tahqiq. Jadi nggak ada huruf syarat, Kak. Jadi nggak jadi huruf syarat. Nggak menjadikan kita nanti atau ini jadi jawab. Teteh suaranya kenapa? Oh, suaranya nggak ada tah. Ibu keluar dulu. Yang lainnya gimana? Oh, Pak, suaranya kecil. Yang lainnya gimana? Suara aku gimana? Duh, ya Allah. Padahal suaranya udah gedein nih saya. Suaranya gimana? Bagus. Iya. Mungkin Ibu Buun keluar dulu, bukan HP-nya yang nggak bagus, bukan. Memang mungkin kita harus keluar dulu, terus habis itu masuk lagi. Itu ya, memudahkan ini. Oke, suara is oke. Baik, lanjut ya. Jadi lakon, tapi nggak apa-apa. Nanti saya tanya lagi. Kenapa? Oke, atop, kita bilang atop aja. Suaranya sih ngecek 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau aku sih tadi sudah ada 1 orang, berarti pas waktu masuk itu setelan aku nggak bener gitu. Emang tadi ada, saya udah kena pelanggaran 1 kan. Jadi kalau kakak ngeliat kok ini ininya naik turun, apa namanya tuh, audiensnya naik turun, jangan salah, itu pertanda. Makanya aku tadi deg-degan, kok orangnya pada pergi sih gitu. Dalit faja'alna baina yadaiha wa mahalfaha. Oke, paknya jadi atop. Ja'alna, ayo Kak, ja'alna apa? Ja'alna apa? Ja'alna apa? Ja'alna. Kak, ya fiil apa? Kak Edi, ayo fiilnya tuh di situ. Bagus, fiil madi. Fiil padi mana? Padi merunduk. Fiil madi. Oke, di sini ada domir. Domirnya apa? Kalau fiil madi berarti akhirannya itu nah, berarti akhirannya nah menunjukkan ke domir apa? Nah, nahnu, bagus. Kalau nahnu nahnu maka langsung menjadi fa'il. Baik. Ha ini domir munfasil apa mutasil? Tadi udah kita cerita. Munfasil apa mutasil? Kita ceritanya domir mutasil apa munfasil? Domir yang terus. Tahu ya kalau fa'il itu subjek kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau fi'il madi itu kata kerja lampau.
Iya, kata kerja lampau. Mutasil, domir mutasir sebagai apa? Mutasil. Hiya mutasil, masya Allah. Betul, hiya yang mutasil. Waja'alnaha ya ha ya sebagai maf'ul bagus. Iya, aku bilang ini apa sama yang koreksi itu udah biasa Bapak. Kalau kita bilang fa'ilnya itu subjek, maf'ul bih jadi apa ini? Ini subjek ya Kak ya. Ini objek ya. Kalau predikatnya mana? Ini gitu Kak. Jadi kalau kita mau menerjemahkan fa'il dulu apa? Kami telah menjadikan padanya maf'ul bih kan? Nakalan jadi apa? Isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya apa? Betul. Ayo Kak. Isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya apa? Paham? Maf'ul bih, bagus. Berarti ini maf'ul bih yang kedua, objek yang kedua, maf'ul bih yang kedua. Ingat Kakak ya? Ini yang kedua, ini yang ke satu. Ini objek kedua, ini objek pertama. Kakak, kalau kita itu mau belajar, kita itu baca Quran, itu harus tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, kita ngobrol sama Allah, nggak ada artinya, nggak ini dong gitu. Memang ada hadis yang turun itu untuk membuat kita semangat baca Quran, sekalipun tidak tahu artinya, maka itu berpahala. Tapi kebablasan Kak, akhirnya Quran cuman hanya sebagai mantra, bukan sebagai apa? Perintah ataupun cerminan, penggambaran. Yang itu tuh harus kita pahami. Kita nggak paham. Kayak gini. Faja'alnaha nakalan. Maka kami telah menjadikannya, apa cerita tadi itu tadi? Nakalan sebagai ibroh. Iya. Nakal. Jadi itu cerita Bani Israel yang tadi. Kalau kita itu melampaui batas, itu kan ceritanya suku apa ya? Suku Ailah apa Hailah ya? Itu tuh diperintahkan oleh Allah setiap Sabtu tidak boleh berlayar atau tidak boleh mencari ikan gitu. Dan mereka apa namanya tuh dikhususkan untuk beribadah di hari Sabtu. Gak gitu juga. Kenapa nggak gitu juga Bu? Kak. Kenapa nggak gitu juga? Kakak ngerasain nggak Kak? Edi ngerasain nggak sih kalau kita baca tapi nggak paham artinya, manfaat apa enggak? Manfaat apa enggak? Karena image selama ini tuh kayak gitu Kak. Iya. Nah ini menceritakan bahwa kami telah menjadikannya cerita yang tadi itu nakalan sebagai ibroh gitu, sebagai peringatan bagi apa? Bagi lima baina yadaiha, terus habis itu terakhirnya apa? Wa maul paha wa mau idotun lil mutakin, dan sebagai nasihat bagi orang-orang bertakwa gitu. Manfaatnya apa Kak? Kalau aku sendiri gitu, waktu baca ya baca aja gitu, hanya baca aja. Manfaatnya apa kalau kita nggak paham gitu loh Kak? Pahami maksud saya. Anda soalnya terfokus sama hadis itu gitu. Iya. Kalau perintahnya Quran itu ikro itu membaca. Iya, membaca itu bukan hanya baca Kak. Oke. Kita udah ada kesempatan mudah belajar Quran, kenapa tidak? Iya. Enggak Kak, apa ya namanya? Kalau Kak Edi nggak paham, nggak pahamnya di mana gitu loh Kak. Jadi kan kita fair gitu.
Apa cek per. Baik, ketika kita membaca seperti ini kan menjadikan sebagai peringatan. Peringatannya apa? Itu ada satu suku. Satu suku yang Allah gambarkan dia itu melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Disuruh ibadah tiap hari Sabtu, nggak boleh punya kerjaan apa-apa, nggak boleh melaut gitu, karena mereka itu pelayan. Terus pada waktu hari Sabtu tuh ikan pada melipir ke pantai, pada gutupak seneng gitu loh. Nah habis itu nggak ada yang ngambil gitu. Itu tuh godaan bagi suku itu gitu. Nah suku Aila itu artinya apa? Punya caranya apa? Pasang perangkap, pasang perangkap ikan di hari Sabtu ya, sekaligus diizinkan. Iya, itu dia. Kalau kita kalau kita baca Quran nggak ngerti artinya, nggak paham artinya, gimana dia mau bisa menjadikan ibroh. Nah, ini aja Quran menjadikan, kami telah menjadikannya apa cerita yang tadi itu nakalan sebagai peringatan ibroh. Bagi apa? Bagi kita. Gitu loh, Kak. Tidak semata-mata diturunkan Al-Quran itu. Ada ceritanya. Bukan berarti, oh itu mah bukan buat Bani Israel. Kita mah kagak salah. Suka gitu nggak sih? Suka. Contohnya apa? Utak-utik hukum. Iya. Bilangnya apa? Haji aja ya, haji. Haji orangnya kaya. Terus bilang, kenapa nggak haji? Belum ada panggilan. Et, et. Udah jelas itu. Manis tata'a ilaihi sabila gitu. Buat orang miskin saya tuh juga pengen, sebentar ya. Nah, saya verifikasi dulu. Iya, lanjut i'rabnya, bosen ya. Ini saya lagi lanjut i'rabnya, Kak. Faja'alnaha nakalan. Berarti ini ada maf'ul bihi-nya 2 kali ya, Kak ya. Maf'ul bihi itu objek. Objek pertamanya apa? Nah, ja'alnaha nakalan itu haknya tadi baliknya ke cerita Bani Israel tadi gitu loh, Kak. Apakah ini sudah membuat tafsir? Nggak, kita nggak buat tafsir. Kita itu menerjemahkan ini aja gitu berdasarkan i'rabnya gitu, Kak. Jadi kalau tadi ada yang bilang ada manfaatnya kalau kita cuman baca aja, nggak ada, Kak. Manfaatnya itu kalau kita sudah paham artinya, sudah kita gimana cara melaksanakan itu baru manfaat. Oke, ulangi ya. Huruf atop ja'alna fi'il madi ya dengan fa'ilnya nahnu. Ha maf'ul bih pertama. Ha domir muttasil sebagai maf'ul bih pertama. Nakalan maf'ul bih yang kedua yang dinasabkan dengan fathah gitu, Kak. Sudah? Baik. Berarti tadi kalau fa-nya ini atopnya apa? Ya, maktubnya kemana ini? Maktubnya kemana? Apa ja'alnaha? Atopnya kemana? Ayo, Kak, siapa tadi? Yulskar. Ayo, Kak Yos. Itu ini Kak Yurs. Ini ja'alna, ini maktub kan? Karena ini atop, maka ini maktub. Oke, ini maktub. Maktub alihnya kemana? Palit tertib menyelesaikan kali jadi mikir juga saya. Itu dia. Kalau kita belajar itu harus mikir. Kalau kau ini tunjukin terus. Alhamdulillah kita jadi mikir. Soalnya kita tuh ngaji biasanya cuma dijejelin doang gitu, Kak. Apa? Kalau saya nggak nuturin fikih ya, nggak ngajarin apa, kita belajar fikih. Kenapa sudah banyak orang-orang belajar fikih terus kita tinggal baca aja gitu kan. Kamu ikut madhab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, oke, matubnya kemana? Matub alihnya kemana? Mama Iren sehat, Mama. Oke.
Ulangi. Fa huruf atop, ja'alna. Oke, fa huruf atop kita kasih tanda ain, ja'alna berarti fiil pakai fa, madi berarti fiil madi pakai mim, terus dengan fa'il pakai fa patah yang ini pakai alif. Fiil madi dengan fa'ilnya nahnu, terus hanya itu domir munfasil sebagai maf'ul bih. Mim baha gitu aja. Baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Iya, ini saya 5 hari itu kayak orang udah apa namanya tuh duduk terus ini terus jadi apa namanya masuk angin bu. Biasa uwe kurang udah tua. Matub alihnya kemana? Matub alihnya kemana? Paja'al naha nakal. Iki lihat ya. Ya. Fakulna lahum kunu kirodatan khosiina. Paja'al naha ini kesini kak. Di sini nih, ini namanya maktub alaihnya yang ini nih. Ini nih kak. Ini kulna. Ini kulna sebagai maktub alaih. Jadi kalau ada yang bilang Pak jawab itu ininya mana, syaratnya mana gitu. Yang menjadikan dia Pak jawab mana, harus ada alasannya. Iya. Cerita sebelumnya gampang cek. Cerita sebelumnya. Kisah. Iya, haknya itu kikisos. Ini ininya faknya ini Pak jawab katanya gitu. Kalau Pak jawab saya tanya di mana ininya, ayat sebelumnya katanya pakainya lakon. Nanti saya tanyakan ya, mungkin saya belum tahu ilmunya. Makasih kakak yang tadi saya sudah kasih ini tambahan. Fa ini huruf atop. Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Ja'alna sebagai maktub karena di sini ada atop kan. Maktub alihnya mana? Kulna gitu. Ini adalah maf'ul bih pertama. Maf'ul bih pertama. Ya, domir muttasil sebagai maf'ul bih pertama. Haknya ini posisinya nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Baik. Nakalan ini apa? Maf'ul bih kedua. Oke, udah selesai di situ. Ada pertanyaan? Maktub alaih itu gini. Ini kan atop kak. Atop itu penyambung ya. Penyambungnya itu kemana? Yang maktub ya, yang disambungnya ini. Ya, kemudian disambung kemana gitu. Makanya disambungnya ke kulna gitu. Dia jadi gini. Kalau ada atop, nanti ada maktub. Terus habis itu cari apa? Cari maktub alaih gitu. Nah, itu caranya. Itu kalau belajar i'rab. Ada yang bilang ngapain belajar nahu gitu. Pernah capek-capek kan udah ada terjemah gitu. Jangan salah. Kalau kita belajar nahu sorof, kita meriset gitu. Meriset sendiri. Yang paling bagus kan kajian-kajian misalnya kajian tafsir, kajian semantik, kajian itu basicnya itu bahasa Arab. Mau tidak mau harus belajar bahasa Arab gitu. Iya. Ya, maktub alihnya kalau kita udah ketemu atop nih kak nih, nanti ada namanya depannya, namanya maktub. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini ada. Oke, di huruf atop. Idhofah huruf atop, lam taklil an masdariyah. Sebentar, berarti huruf atop tuh di sebelum inna ya kak. Sebelum isim mausul. Oke. Berarti habis kalimat isi mausul huruf atop ya kak. Baik, kita lihat di huruf atop. Idhofah habis isi mausul. Nah, isi atop. Nah, ini kak. Atop itu penyambung gitu, huruf sambung. Dan fa suma. Fa ini artinya kemudian, suma juga artinya kemudian. Hanya saja, mana tadi pulpennya? Hanya saja, kalau wa ini dan, artinya dan ini langsung yang sejajar ya. Fa ini artinya
Kemudian ada jeda, tapi jedanya sebentar. Kalau summa ini aja kemudian, tapi jedanya lama gitu loh Kak. Beda ya, baik. Wa misalnya wa, fa, summa ada di sini nih di huruf atop di tengah. Itu namanya huruf penyambung. Kemudian ada habis huruf penyambung adanya maktub. Maktub itu yang disambung sama atop ini gitu. Kemudian habis itu nanti kita cari yang disambungkannya itu kemana gitu, ke sini maktuf alaihi disambungkan alaihi atasnya ini gitu, ada kata, ada berupa kalimat. Kita pakai lihat kalimat itu berupa kata-kata ya, kalau kata itu hanya satu ya kan Kak. Baik, nah pahami dulu nih, ada huruf atop maka depannya maktub yang disambung gitu. Kemudian yang disambung itu ada berupa kata, juga bisa berupa kalimat. Kalau kata dengan kata, kalau kalimat dengan kalimat gitu. Pemilihannya gimana? Katanya itu kedudukannya kalimat harus sama dengan maktub alihnya gitu kan. Ya. Wa dan fa maka summa kemudian. Boleh. Iya. Boleh Kak. Wa dan fa maka summa kemudian. Jadi wa ini sejajar ya Kak. Kalau fa maka itu jedanya sebentar. Kalau summa kemudian itu cepat gitu Kak. Cepat. Kemudian itu ada jeda tapi lama dibandingkan dengan fa gitu. Paham? Baik. Bagasi sama huruf apa Kak? Ya. Sama huruf apa Kak? Ya, apa itu? Saya nggak paham. Oh ya, sebenarnya huruf atop itu banyak. Cuman bagi pemula dikenalkan 3 ini aja dulu. Kenapa? Yang paling banyak di Quran 3 ini gitu kan. Oke, lanjut. Kalau ini huruf atopnya berupa wa itu misalnya berupa wa depannya maka disamakan maktub. Nah, maktub itu bisa berupa kata, bisa berupa kalimat. Katanya itu posisinya misalnya rofa, maka maktub alaihnya juga harus rofa. Jadi harus kedudukan kalimatnya sama. Pusing? Oke, kita lihat ini. Wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqo fayusibu biha mayyasa. Sebentar kita lihat. Ini Masya Allah tabarakallah. Terima kasih Kak. Barakallahu fikum. Kalau ini wa yusabbihu ra'du bihamdi ada wa, ini wa atop. Nah, ini malaikatu tuh maktub. Maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke ra'du. Kenapa ra'du? Katanya ini berupa isim yang rofa. Maka kita harus cari isim yang rofa ke belakangnya, yaitu ra'du. Nah, ini kata dengan kata. Lanjut. Min khaifatihi wa yursilu. Wa, ini wa-nya huruf atop. Yursilu ini berupa fi'il. Maka kita cari fi'il atau kata kerja. Ya, kata kerja yang sama. Yursilu apa? Yursilu maka kemudian di yusabihu. Nah, yusabihu ini maktuf alaih gitu Kak. Maktuf alaih. Fi'il mudhari yang rofa. Kalau ini juga fi'il mudhari yang rofa. Ini rofa gitu Kak. Paham? Lanjut. Sawaik fa maka fayusibu. Nah, ini maktub. Ya, maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke yang pertama. Ya, yaitu yusabbihu. Enggak ke ini yursilu teh. Enggak. Iya. Karena kita lihat sebagai kedudukan pertama atopnya itu adalah yusabbihu. Ke atop yang pertama yaitu sabihu gitu loh Kak. Bukan yang kedua. Fayusibu gitu. Paham? Oke, sudah ya. Berarti kita sudah sampai di ini. Lanjut. Tinggal apa kita? Menerjemahkan. Udah jam 7.28. Kita sebentar lagi selesai. Berarti ini maktuf alaihnya ke ja'alna itu ke kulna. Kita tulis di sini.
kulna. Lihat nggak kak? Nggak lihat nggak apa-apa. Maktub alaih dan atau gampang. Rumusnya tadi dihafalin kak. Gampang. Rumusnya tadi dihafalin. Oke, mari ya ini. Tak tulis sudah. Mau belajar kakak dari mau ke situ. Saya nggak buka offline. Buka offline. Kalau sayanya bisa ada waktu kakak. Mau ke situ aja doh Allah. Iya. Saya belum itu kak. Saya daerahnya ini kak. Mimin Majalengka. Mimin dari Majalengka. Iya, boleh silahkan. Iya. Welcome. Baik, silakan. Paja'alna nakala. Wawoknya ya. Yang tadi kan kak. Sebentar. Iya. Kalau ada huruf wa atau huruf atop itu, kemudian di sini, oke. Nah, kemudian misalnya ini berupa fa gitu. Nanti di sini. Kita lihat. Kalau ada huruf wa, nanti depannya itu berupa kata ya kak. Kata. Nah, kata ini harus, misalnya katanya ini rofa. Rofanya itu domah ya. Ya, domah. Maka kita cari di belakangnya ada kata yang domah gitu kak. Namanya rofa. Ini kata yang rofa misalnya, maka namanya maktub alaihnya harus rofa. Ini namanya apa kak tadi? Mohon maaf, nah saya pakai bahasa Latin aja ya kak ya. Huruf Latin aja. Maktub. Ini yang ini namanya huruf atop. Nah, ini huruf atop. Kalau ada huruf atop, maka rumusnya itu depannya itu harus disebutnya maktub. Maktub itu bisa berupa kata atau bisa berupa kalimat. Nah, di sini namanya saya kasih nama lagi. Kalimat. Nah, ini kalimat itu apa? Kalimat itu berupa susunan kata-kata. Baik. Ya. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya gimana, Kak? Baik. Maktub, kemudian ini huruf atop, di sini ada maktub. Nah, ini namanya maktub alai gitu, Kak. Nah, ini namanya maktub alai gitu. Jadi, kalau ini ke sini, dari sini ke sini carinya gitu. Gitu. Ke belakang, jangan ke depan. Ya, namanya huruf atop. Oke. Misalnya fa juga sama. Ini bisa berupa kata, bisa berupa kalimat. Oke. Kalimatnya fi mahalin apa gitu. Kalau ini misalnya fi mahalin nasab gitu. Kalau ini nasab berarti ini katanya juga harus nasab gitu. Ini pisah ya kak ya. Nah, ini bisa juga berupa kalimat gitu. Kalau kalimatnya berarti fi mahali nasbin gitu kak. Dalam posisi nasab. Ini namanya maktub. Oke. Ini kalau ini kan huruf atop ya. Huruf atop. Kemudian di sini nanti kita cari maktub alaihnya ke belakang. Yang dia itu katanya harus nasab juga. Maka disebut maktufun alaih. Yang disambungkan alaihi atasnya gitu. Alaih. Gitu. Dari Banten jauh. Ini nggak usah mondok, ini cuma 2 hari aja cukup. Nggak usah mondok, nggak usah ini. Bapak kalau sudah kakak kalau sudah punya Kang Jam kalau sudah punya nahwu sorobnya, tinggal ikutin aja di apa nama itu live saya, sama aja pelatihan saya mahal kak. Saya dulu ikut pelatihan mahal, aku bilang ikutin Ustaz Sugi. Pelatihannya mahal, tapi kalau kita bayar dan kita mendapatkan ininya ilmunya, nanti ilmunya itu napel sepanjang hayat. Iya. Makanya mindset kita ya, kalau kita mendapatkan sesuatu ilmu gitu,
hargainya apa, bukan hanya dengan doa tapi materi gitu loh Kak. Emang mahal, iya. Ya udah ntar. Oke, makasih. Barakallahu fikum. Lanjut ya. Kita sekarang tinggal menerjemahkan. Kita ketemu sama apa? Kita ketemu sama namanya tadi tentang huruf atop. Nah, yang ini metodenya ini cuma segini aja Kak. Ya, huruf atop udah ya. Kita besok kita udah pernah belajar inna, huruf nasab dan taukid udah kan. Tansibul isma wa tarfaul khobar itu udah kan. Terus kana fi'il madi nakis tarfaul isma wa tansibul khobaro itu udah. Berarti besok kita belajar di huruf syarat. Puyeng. Pokoknya enakan deh. Cenut-cenutnya tilir. Bagus. Sudah ya? Baik, sekarang kita terjemahkan. Apa yang harus kita terjemahkan? Pakai kita sama ya. SPOK ya, berarti huruf depan dulu. Huruf depannya apa? Fa, maka. Ya, sekarang S dulu. S-nya tuh fa'il. Fa'ilnya apa? Kami, maka kami. Ja'alna berarti kata kerja lampau, predikat. Kata kerja lampau kami telah menjadikan gitu kan. Haknya kita pakai terjemahan kasar aja. Menjadikan apa Cuk? Maka kami telah menjadikan padanya nya itu apa? Kisah Bani Israel tadi ya. Kemudian iya, padanya nakalan sebagai apa Kak? Sebagai nakalan tuh peringatan. Kalau di itunya tuh ke peringatan atau ibroh gitu. Dah, kita belajarnya segini aja dulu, potongan ayat dulu. Oke, sebagai contoh bagus, betul, sebagai contoh, iya. Sebagai peringatan. Iya. Haknya ini pada kisah tadi, kisosun. Iya. Baik, sudah selesai ya Kak. 7.36. Mulainya tadi jam 7.15. Kita sudah 1 jam lebih. Alhamdulillah. Kita coba lihat ininya. Saya nggak masukin keranjang kuning ya Kak. Ada 1,7 Kak. Total bolak-baliknya. Terus ada 8 pengikut baru, 5 pemberi kartu. Terima kasih Kakak yang berkata. Ya. Jadi konsep di tempat saya tuh kalau misalnya datang tap layar, tap orange, habis itu lihat apakah saya sudah jadi berteman apa belum. Kita berteman, nanti kalau udah kan setiap saya live nanti akan ada ini ya. Kadang-kadang saya masukin keranjang kuning, saya mohon maaf juga ini saya nggak masukin keranjang kuning untuk pengaktifan bila teman-teman banyak yang hadir gitu. Ternyata saya kena pelanggaran, cuman saya pahami itu, dan memang TikTok punya aturan, kita harus juga ikut aturannya. Baik, ada 42 orang sekarang. Biasanya saya berapa? 52, 60, berarti wajar. Karena pengajaran seperti itu jarang yang mau. Kenapa? Males Kak, mikir, apalagi sama Teh Mimin mah disuruh ini apa, tapi masa sih kalau salah. Tak unyak jazakallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Amin ya rabbal alamin. Makasih Kakak sudah mengingatkan. Iya, sebagai ibroh atau pelajaran. Iya, bagi saya ketika mempelajari satu kata per kata ini, bagi saya sendiri untuk apa? Untuk memahami ayat gitu. Tambah mufrodat kan, itu kan side effect-nya begitu. Baik.
kita lihat umur kita, aku tahu kalian yang datang ke sini umurnya 30 tahun ke atas. jadi jadi kalau misalnya ada yang lebih tua dari aku, mohon maaf, kadang-kadang aku kalian gitu kan. Iya, karena aku sendiri di range itu gitu. Udah manusia manula. Baik, 59. Tiga tuh kan, 55. Walah, masa berarti setiap kata yang ada huruf atop berarti oh iya, huruf atop itu maka dia jadi huruf atop. Nanti depannya jadi maktub gitu loh, Kak. Bagus itu. 65 teh. Iya. Masa Bu Neneng lahirnya berapa? 78 apa tuh? 6 nih. Wih, 30. Wish, 30 anakku nomor 2. Nomor 1. Kak Rey anakku nomor 1. Makasih, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, amat berkarya semuanya. Sekalipun kita tua, sekalipun kita menurut orang lain tua, semangat kita harus selalu muda. Darah muda. Itu, nyanyi nak. Saya emang nggak begitu. Jadi kita melihat banyak ulama yang belajar agama Islam secara tekun di usia tua, banyak, dan mereka jadi ulama, menulis kitab dan sebagainya, banyak. Lah kita di usia seumur kita malah sama sama cucu sama anak kita suruh diem, suruh apa, enggak, ini kalau banget, bukan itu banget. Rasulullah pada waktu itu, dan baik laki-laki atau perempuannya, umat muslim sana itu berkarya terus sampai meninggal. Karyanya apa aja yang dikerjakan di rumah kita, dan berilmu terus. Ya, makanya banyak pengajian ada apa namanya itu, Bahasul Masail kayak gitu kita mah ya. Baik. 78. 78, Masya Allah. Iya kan, Kak? Lah, saya bilang juga itu biasanya ini di tempatku itu lihat range-nya itu sekitar segituan itu. Jadi saya bilang saya mohon maaf banget kalau saya suka bilang kalian, saya suka apa bilang, gimana sih kok salah kayak gitu tuh. Mohon maaf banget bahasanya jika ini. Oke, kita tutup ya. Iya, semangat tuh kan. Betul Bu Neneng, Insya Allah tuh nuhun sami-sami Ibu, barakallahu fikum, penyemangatnya makasih banget. Kemarin juga ada Umu Rizky, siapa lagi tuh, ya itu usianya sudah apa di atasnya saya, tapi alhamdulillah kelas saya itu satu kelas itu yang paling tua waktu di kelas terjemah. Kalau saya pergi ke pondok di Kampung Quran di Cirebon itu usianya 70 tahun, masih hadir di majelis, tapi habis itu beliau tidak hadir karena kakinya gitu. Harus naik tangga atau padanya, terus perjalanan jauh juga. Maka saya coba untuk mengajak teman-teman belajar bersama, walaupun usia kita di usia yang tidak muda lagi, tapi kita kan sudah muda ya, sudah muda, dan kita merasakan, oh saya banyak ininya, udah yang lalu mah biar berlalu, gak usah diinget-inget. Kalau kita pernah punya kebodohan, tidak apa ya, ada ilmunya tapi kita nggak memanfaatkannya gitu. Dulu seperti itu saya juga. Nah, pertanyaannya, kapan terbaik kita belajar? Hari ini. Iya, mindsetnya gitu, hari ini. Dan buat apa kita nanti ilmu nahu sorob nggak di, makanya praktekkan di dalam Quran. Saya tidak mengajak kalian untuk belajar kitab kuning, nggak. Nah, itu kan nggak ada gundulannya. Buat apa kita keren-kerenan bisa baca kitab gundul kalau kita sendiri nggak paham Quran gitu loh, Kak. Baik. Banyak soalnya yang bilang begitu, ngapain ke Quran, lagian nanti ke Quran nanti banyak salah-salahnya, baliknya penistaan Quran sebagainya gitu. Saya nggak gitu. Iya, umur kita tuh nggak ini loh, Kak, umur kita itu nggak bertambah, umur kita malah berkurang gitu, Kak. Iya. Oh, Dek Ray. Enggak, itu Akak. Akak Ray, itu anak saya yang pertama kan panggilnya AA. AA Yahya. Masa AA Ray nggak mau dipanggil kakak? Gede. Kalau Dek itu kan kayak adik saya. Iya. Bayi saya ya. Masya Allah. Makasih. Alhamdulillah. Anak-anak saya juga masuk ini, Kak, masuk pondok pesantren, tapi cuma sebulan 2 bulan gitu. Iya.
Ya, ini diajarin ibunya dong. Malah lari kalau diajarin ibunya. Saya berdoa mereka semua apa namanya tuh berada di jalan Allah dan selamat dunia akhiratnya. Yuk kita berdoa yuk. Sudah selesai yuk. Kasihan yang punya aktivitas lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, anak buat tadi. Asih semuanya. Salam hormat saya buat kalian dan terus semangat. Jangan lupa terus berdoa dimudahkan untuk pembelajarannya. Karena kita pemula itu butuh effort yang banget. Baik. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kak? Maf'ul bih itu objek kak, objek. Besok ketemu lagi ya, insya Allah. Besok ketemu lagi sekalipun Ahad saya nggak liburnya hari Jumat aja. Maf'ul bih itu objek kak. Jadi kalau kita menjadikan itu faja'alnaha, maka kami telah menjadikan padanya, pada objek itu nakalan sebagai ibroh gitu. Nakalan sebagai peringatan. Ini maf'ul bih kedua gitu. Baik. Beli kitabnya di aku. Iya, di aku. Insya Allah. Kak Ray ininya mantap Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di aku Kak, nanti tinggal pesan. Saya tutup ya.